Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dimensi wakaf dan syarat-syarat menghidupkan wakaf. Nah, maka untuk menyimak hal tersebut, saya berharap teman-teman dapat menyimak video ini dengan baik, dan jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sebelum kami melanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 2 ini terdiri dari saya sendiri, yaitu Sadewa Saputra, dan dua teman saya, yaitu Mas Lukman Hakim dan juga Mas Nur Khotami Putra Muslim. Ya, pada awalan mungkin kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu dimensi wakaf dan ada berapa sih dimensi wakaf itu. Nah, dimensi wakaf ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama yaitu dimensi religi, di mana dimensi religi ini berarti wakaf dilakukan merupakan anjuran agama yang perlu dilakukan oleh setiap muslim dan bentuk ketaatan. Nah, yang kedua itu adalah dimensi ekonomi wakaf. Nah, dimensi sosial ekonomi ini di mana terdapat unsur ekonomi dan sosial dalam praktek wakaf. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur sistem ekonomi makro Islam. Di sini terdapat tiga. Yang pertama yaitu wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga atau bisa disebut dengan rate of interest. Dan yang kedua yaitu wakaf merupakan salah satu mekanisme redistribusi kekayaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mekanisme wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan. Pertama yaitu wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga atau bisa disebut dengan rate of interest. Salah satu ciri utama dari sistem ekonomi Islam adalah larangan riba dalam aktivitas ekonomi. Sementara bunga merupakan salah satu unsur utama dalam sistem ekonomi konvensional dan sebagai penentu berlakunya sistem ekonomi tersebut. Kedua yaitu wakaf merupakan salah satu mekanisme redistribusi kekayaan. Dalam sejarah Islam, kita mengenal dan mengakui adanya kepemilikan individu. Kita dapat mengamati bahwa sistem wakaf merupakan salah satu yang dihasilkan dari kepemilikan individu yang berfungsi sebagai salah satu mekanisme redistribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu mekanisme wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan. Dari penjelasan sistem wakaf sebagai mekanisme yang dapat menurunkan tingkat suku bunga dan redistribusi kekayaan, dapat disimpulkan bahwa wakaf dari segi ekonomi merupakan tindakan yang menggabungkan antara investasi dan tabungan. Ini karena wakaf sendiri adalah investasi. Karena yang dimaksud investasi adalah menghasilkan keuntungan untuk digabungkan dengan modal usaha dan juga untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya yaitu wakaf pembangunan ekonomi umat. Setiap muslim mempunyai peran dalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Karena pencapaian kesejahteraan akan mewujudkan suasana ekonomi yang stabil dan akhirnya mampu menghasilkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Usaha untuk melibatkan semua anggota masyarakat dalam perekonomian tidak hanya terbatas pada sektor publik dan wakaf dan serta perdagangan saja. Peran itu juga bisa diambil oleh individu, masyarakat, dan juga lembaga. Selanjutnya yaitu wakaf dalam membantu negara memiliki tiga peran. Yang pertama, wakaf dan bantuannya pada negara. Yang kedua, wakaf dan peningkatan permintaan. Dan yang ketiga, wakaf dan penyediaan peluang. Yang pertama yaitu wakaf dan bantuannya pada negara. Hal ini dapat diartikan bahwa harta wakaf dapat membantu aktivitas ekonomi sebuah negara. Salah satunya seperti dengan adanya dana wakaf ini dapat disalurkan untuk melakukan penyediaan fasilitas-fasilitas umum seperti pembangunan lembaga pendidikan atau lembaga kesehatan. Dengan adanya wakaf tunai dan saham wakaf yang banyak diberlakukan di beberapa negara, hal tersebut dapat menambah munculnya perusahaan-perusahaan yang banyak memerlukan tenaga kerja terampil. Sehingga
Pengangguran dapat dikurangi dengan lembaga wakaf. Selanjutnya yaitu syarat menghidupkan wakaf. Dalam menghidupkan peran wakaf, terdapat 3 filosofi dasar. Yang pertama, pola manajemennya harus proyek yang terintegrasi dengan wakaf dialokasikan untuk program pemberdayaan. Yang kedua, asas kesejahteraan nazir, menjadikan nazir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat tetapi juga di dunia. Yang ketiga yaitu asas transparansi dan akuntability. Artinya badan wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk audit financial report.